Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun, bertemu lagi kita hari ini dalam acara Serambi Podcast. Kali ini kita akan bincang-bincang pendidikan, soal kondisi pendidikan, kondisi belajar di tengah pandemi. Bersama saya hari ini di Newsroom redaksi Serambi Indonesia sudah hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Pak Dr. Silahuddin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Hari ini bersama Pak Silahuddin kami akan berbincang-bincang soal seperti apa pendidikan di tengah pandemi ini. Karena walaupun apapun yang terjadi, pendidikan tetap harus berjalan. Makanya kita mengangkat tema menjaga semangat siswa belajar daring. Karena satu sisi belajar daring ini kadang-kadang menimbulkan kebosanan juga di kalangan siswa. Kemudian seperti apa Aceh Besar perlu diketahui dengan wilayahnya yang cukup luas, 23 kabupaten kota, 23 kecamatan yang mencakup itu beberapa kecamatan memang bisa dikatakan kawasan terpencil, bahkan ada yang kepulauan. Jadi yang kita melalui Pak Kadisdikbudnya yang menangani ini, kita akan tanya-tanya bagaimana kondisi belajar di kawasan yang dekat kota, bagaimana dengan yang terpencil. Ini Aceh Besar ini memang unik dia. Memang ada yang memang kawasan di kota besar, di pinggir ibu kota provinsi, ada yang jauh. Pak Kadis, pagi ini seperti apa sih kondisi pendidikan di Aceh Besar di tengah pandemi ini hingga saat ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Kami tadi malam berdiskusi. Saya juga tidak satu bahwa seperti ini kegiatannya, artinya resmi. Jadi ini pas juga karena tidak resmi tapi resminya. Tidak resmi tapi resmi. Ini semi-semi resmi. Terima kasih atas undangannya. Ya baik, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa Aceh Besar ini sekolah dasarnya lebih kurang 230. SMP-nya 78. TK-nya hampir lebih kurang 300. Ya, ini yang tersebar dari 23 kecamatan. Kita ada daerah dekat kota, ada daerah dekat laut, ada daerah dekat gunung. Sangat bervariasi ya, sangat bervariasi. Kita satu hari kalau saya berjalan, misalnya hari ini survei sekolah di Kurung Raya, kita tidak akan terjangkau ke daerah lainnya. Jadi hanya Kurung Raya mungkin yang selesai. Tidak bisa kita jangkau misalnya ke Lung, ke daerah lain. Jadi harus kita fokus. Saya kemarin fokus saya di bagian Lam Deba. Kemarin saya di bagian Pekambada. Minggu yang lalu saya fokus di wilayah Sare. Artinya hanya satu wilayah yang bisa kita jangkau satu hari. Begitu kira-kira background pertama kondisi wilayah di Aceh Besar. Begitu juga dengan kondisi pandemi COVID Aceh Besar juga berbeda-beda. Misalnya hari ini Lhong masih belum kita temui ada kasus, mudah-mudahan jangan di Lhong. Juga di Pulau Aceh misalnya. Di Lam Teba itu masih minim kasus-kasus yang terinfeksi COVID-19 ini. Nah, maka penanganan di antara daerah-daerahnya pun berbeda-beda. Sehingga ketika kita dikeluarkan surat dari Mendikbud tentang kita tidak boleh tatap muka, maka pada awal tahun 2020 kita sebenarnya sudah siap, kita merespon cepat surat dari Kemendikbud, kemudian datang lagi surat dari gubernur, kemudian datang lagi surat dari bupati. Beberapa surat ini menjadi pegangan bagi kami bahwa kita harus menyiapkan dua tipe pembelajaran. Yang pertama adalah daring, kemudian yang kedua adalah luring. Nah, dalam penerapan dua tipe ini juga berbeda-beda pelaksanaan. Kalau kita paksakan daring semua, tidak mungkin. Misalnya Pulau Aceh, tidak mungkin
kita bisa daring secara penuh karena sinyalnya Tidak. cuma U. Tidak. Nah, itu kira-kira di Long misalnya ada daerah-daerah yang sinyalnya nggak dapat. Di Kurung Raya ada daerah-daerah yang sinyalnya tak dapat. Kemudian begitu juga di daerah Sare ada tempat-tempat, begitu juga di Lanteba dan sebagainya. Oleh sebab itu ada dua metode yang kita siapkan, metode daring dan metode luring. Nah, itu mungkin secara sekilas itu. Iya, berarti Aceh Besar menggunakan dua sistem. Ini Dua sistem. menyesuaikan ya. Memang walaupun Aceh Besar ini angka yang terjangkit positifnya sudah banyak, sudah banyak. tapi ada beberapa kecamatan yang masih bersih ya. Masih bersih. Itu terakhir saya dengar dua ya, Lung sama Pulau Aceh ya. Pulau Aceh nggak salah. Jadi sejak awal ketika sekolah-sekolah lain sudah belajar daring, dua kecamatan ini ya. Tidak Pak berarti? Iya, dua kecamatan ini mereka mengambil inisiatif sendiri, karena memang kita secara umum, misalnya SKB 4 Menteri kita zona merah dianggap, Aceh Besar zona merah, tidak boleh tetap mengkapur. Nah, daerah-daerah yang tadi misalnya Lung dan Pulau Aceh, karena memang sinyalnya tidak dapat, mereka sudah datang ke sekolah, ambil tugas pulang. LKS namanya, Lembak Kerja Siswa. Jadi semua piket guru itu sudah menunggu piketnya. Ini di awal-awal ya, dan menunggu piketnya, ngambil tugas pulang. Karena kita kasih misalnya via daring atau via WA, mereka tidak dapat sinyalnya. Nah, artinya memang dari awal mereka sudah melakukan luring istilahnya di luar jaringan. Jadi beberapa daerah ini. Nah, begitu. Oh, jadi memang ada, tapi sekarang kondisinya di dua kecamatan ini sekolah tetap datang. Iya, mereka datang belajar seperti biasa. Belajar seperti yang bilang tadi. Memang masa masih tetap luring, mereka tetap di luar jaringan. Sekarang kita karena ini lama sekali sudah berlangsung, sudah beberapa bulan, yang kita khawatirkan kan kelas 1, kelas 2 SD. Sehingga kami membentuk tim namanya tim literasi. Tim literasi itu tim yang memastikan kelas 1 dan kelas 2 itu bisa membaca. Nah, membaca via daring kan punya kesulitan. Akhirnya sekolah-sekolah yang dalam ZP ini melakukan luring di luar jaringan, membaca walaupun sebentar. Walaupun satu anak itu misalnya diberikan waktu 10 menit lah. 10 menit untuk beberapa huruf saja, misalnya membaca sebentar, gitu pulang lagi. Ini terutama daerah-daerah yang pinggiran. Itu sudah lama kita lakukan seperti itu. Ini unik berarti. Jadi itu jadwalnya satu kelas, misalnya sekali pergi 40, misalnya satu kelas 40 orang. Kita namanya luring shifting. Adanya luring dan shifting shift. Misalnya kita ada 40, maka 20. Kalau ruangan yang tidak mungkin pun bagi 3 lagi. Bagi 3. Misalnya hanya datang 7, hari berikutnya datang 7. Ketika hari berikut ini sudah ada tugas yang diberikan. Ya, ketika dia tidak datang, itu ada tugas yang diberikan. Nah, jadi seperti itu mungkin yang sudah kita lakukan Aceh Besar, dan alhamdulillah sudah berjalan pelan-pelan. Begitu ya. Ini masalah juga tadi ya, ketika terutama kelas 1 ini kan tahun baru, tahun ajaran baru, dan mereka memang kalau memang betul-betul full daring ya tidak pernah melihat sekolah ya, tidak kenal gurunya. Jadi dengan sistem seperti ini, istilah ada sentuhan dari guru walaupun ya. Jadi kita melakukan ada dua tipe ini, dua model ini berjalan serentak dia. Ini tadi kan kita bicara masih daerah-daerah yang tidak terjangkau sinyal. Tapi daerah-daerah yang sudah terjangkau sinyal, dua tipe ini jalan. Misalnya sudah kita berikan daring via grup WA. Biasanya mereka banyak menggunakan via grup WA, karena kalau Zoom banyak terkendala. Di via grup WA yang kita berikan, itu pada hari berikutnya mereka luring melakukan tugas jumpa, tapi ketika kena dia di rumah, BDR namanya, belajar dari rumah, mereka menggunakan daring. Besoknya mereka luring lagi. Jadi kedua tipe ini harus istilahnya kita terkoneksi, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nasir, bahwa kedua ini jalan berbarengan. Di daring dan luring. Karena kalau daring terus juga mereka bosan. Ini yang dikatakan menjaga semangat tadi. Makanya saya begitu melihat judulnya ini menarik ini. Karena kalau hanya daring yang mereka juga bosan, jenuh. Tapi ketika nantinya besoknya sudah ada luring lagi, ketika kita berikan daring lagi, mereka semangat lagi. Makanya kita menjaga semangat daring ini. Semangat daring ini tetap berjalan, tapi luring juga kita lihat kondisi.
Seperti hari ini tadi saya sebutkan. Hari ini sudah ada beberapa surat dari komite sekolah, dari kepala desa bahwa karena sekolah tersebut ada terinfeksi, maka mereka menginginkan daring lagi. Kita daring lagi 2 minggu. Sampai hari ini kita sudah koneksikan sekolah dengan PMI Aceh Besar dengan gugus untuk melakukan disinfektan. Dalam disinfektan itu kan mereka tidak sekolah dulu. Artinya daring. Tapi ketika bisa. Ya, jadi saya melihat kalau terus kita paksakan dengan daring itu ada kebosanan. Jadi saya sepakat dengan argumen awal tadi. Saya sepakat, dan itu yang sedang kita terus berpikir bagaimana mereka tetap terjaga semangat belajar. Mungkin salah satu jaga semangat ya ini tadi ya belajar tua ya. Berarti memang kadang-kadang ketika tidak ada interaksi sesama mereka itu memang disitulah dalam bosannya, Pak. Betul. Saya kebetulan hampir setiap hari saya ke sekolah. Misalnya ke kantor saya jam 9. Maka saya jam 7 itu sudah berangkat, dan 7.30 saya ngopi sebentar, saya keliling sekolah. Ada targetnya, misalnya hari ini targetnya wilayah kemana. Itu saya tanya ke kepala sekolah, ada kendala apa, guru ada kendala apa, sana lagi, kemudian besok gitu lagi. Jadi ada 3 tipe saya lihat. Ada 3 permasalahan yang kita dapati. Anak-anak ketika daring ini lama kemarin ini karena tidak bisa tetap muka, tidak bisa luring sama sekali, mereka emosionalnya tinggi sekali, marah mereka. Duduk ketika masuk sebentar mereka tidak terkoneksi dengan guru, lost ya. Jadi guru-guru mereka, Pak Kadis ini nampaknya anak-anak kita lost ini, maksudnya hilang chemistry. Jadi minggu pertama itu mereka kayak masih di mimpi-mimpi. Duduk temenunya bahasa Aceh tahur maksudnya kan. Mereka seperti duduk di depan kita, tapi seperti ada pegang HP. Itu minggu pertama. Apapun yang mereka guru nak masuk. Kemudian ketika minggu kedua itu sudah mulai ada kontak lagi, chemistry tadi dapat lagi dia. Sudah mulai dapat dengan guru, dia sudah mulai interaksi dengan teman-temannya. Minggu ketiga baru bisa masuk pelajaran. Bayangkan kalau lama sekali daring, tidak ada sama sekali ke sekolah itu. Makanya psikologi. Maka semangatnya itu kita gonta-ganti lah. Ada istilahnya, ada variasi. Mungkin teman-teman lain juga bisa mencoba lah mengikuti seperti ini. Ya, harus duduk bersama. Tidak boleh. Saya lihat dalam hal ini tidak boleh satu kepala pikirnya, harus banyak kepala. Misalnya kalau kami banyak tahapan-tahapan kami duduk diskusi. Kalau ini masalah bagaimana solusi, ini masalah bagaimana solusinya. Mungkin itu yang sudah kami lakukan